Baik, pagi hari ini kita akan masih lanjutkan, kita akan berbicara mengenai doa, dan khususnya kita akan belajar mengenai, saudaraku, saya berharap bahwa saudara tidak menjadi bosan, karena target kita semuanya adalah ketika saudara mendengar berbagai macam hal mengenai sikap, mengenai apa yang mesti didoakan, lalu saudara memahami akan sebetulnya dimensi doa itu seperti apa. Saya berharap saudara dan saya akan menjadi orang atau pribadi yang suka berdoa. Saya sendiri pada awal-awal kekristenan saya bukan orang yang suka berdoa. Bahkan bisa dikatakan bahwa saya mulai mengerti dan mulai menyadari, lalu mulai memiliki kehidupan doa yang lebih intens, itu mungkin sekitar 10 atau 12 tahun terakhir. 10 atau 12 tahun terakhir. Dan pada tahun-tahun terakhir ini saya makin menyadari dan saya mulai makin mengerti dan mulai makin memahami bahwa ada satu dimensi yang lain yang selama ini saya tidak mengerti mengenai doa. Saya berpikir begini, ada orang-orang tertentu yang diberi karunia berdoa. Dan saya berpikir saya tidak terlalu dikarunia yang seperti itu. Ada pendoa syafaat, dulu beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa karunia pendoa syafaat itu dikaruniakan kepada orang-orang tertentu dan itu memberikan pembenaran kepada saya sehingga saya tidak perlu berdoa. Toh sudah ada pendoa syafaat. Dan ketika saya mulai belajar Alkitab lebih lagi, saya berdoa, Roh Kudus tolong wahyukan kebenaranmu ini. Dan setiap kali saya berdoa, bukan hanya wahyukan, tapi buat saya menjadi pelaksana, menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Jadi saya berharap dari apa yang saya sampaikan, saya sudah sampaikan 2 kali, mengenai doa Paulus, dan ini yang ketiga. Kemungkinan masih ada 1 atau 2 khotbah lagi mengenai doa. Karena kalau saudara baca Alkitab, paling tidak ada 2 perikop. Paling tidak ada 2 perikop yang menjelaskan mengenai doa Paulus. Dan masih ada 2. Pagi ini saya akan bahas 1 perikop, lalu masih ada 2 perikop yang lainnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa selesaikan dalam 1 atau 2 khotbah yang lainnya. Tapi tidak penting, saudaraku. Yang penting begini. Yang penting yang menjadi doa saya adalah satu waktu saudara akan menjadi mengerti dan diremakan dan Roh Kudus menolong saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya akan menjadi orang yang gemar berdoa. Saudara punya kehidupan doa, saudara rutin berdoa, saudara menjadi disiplin dalam berdoa. Jangan katakan, Pak, kalau saudara suami itu tugas istri. Dulu saya berpikir begitu. Dan saya berharap bahwa Bu Indah yang akan menjadi pendoa di dalam keluarga. Saya berpikir begitu. Sampai saya melihat ayat demi ayat, pasal demi pasal, bahwa sebetulnya laki-laki itu haruslah menjadi seorang pendoa. Lalu saya mulai menghidupi akan kehidupan doa. Dan ketika saya mulai menghidupi kehidupan doa, Roh Kudus mulai singkapkan berbagai macam kebenaran. Dan itu menolong saya. Dan saya berharap itu juga akan menolong saudara untuk memulai kehidupan doa. Minggu lalu saya sampaikan mengenai doa Paulus yang ada di dalam Kolose pasal yang pertama dan juga di dalam beberapa ayat-ayat yang lainnya. Saya ingin menyimpulkan beberapa hal apa yang Paulus alami, bagaimana sikap dia di dalam berdoa. Tolong bisa ditayangkan sebentar, kita akan mengulang sebentar, kita akan mereview sebentar apa semua yang sudah saya sampaikan 2 minggu terakhir mengenai doa. Yang pertama adalah saudara bisa perhatikan bagaimana sikap dalam berdoa. Ayat-ayatnya saya sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu.
Saudara bisa lihat catatan, tapi yang pertama dikatakan bahwa Paulus itu memiliki kehidupan doa yang konsisten. Dia katakan, aku selalu berdoa. Setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu berdoa. Jadi dia bukan orang yang begini. Dia bukan orang yang kadang-kadang berdoa. Tapi Paulus ini memiliki kehidupan doa yang menurut saya ini pasti ada dimensi sesuatu yang dia pahami. Sehingga dia ini adalah rasul, dia pribadi yang Alkitab mengatakan dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa. Dan minggu lalu saya tunjukkan ini loh. Apa yang didoakan Paulus di dalam Kolose pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 dan ke-14. Dia selalu berdoa. Dia orang yang konsisten di dalam doa. Saya berharap, saya berdoa, siapapun saudara. Saudara akan punya kehidupan doa, saudara akan punya ruang doa. Bukan hanya ruangan untuk berdoa, tapi di dalam benak saudara, dalam pikiran saudara, di dalam bayangan saudara, saudara itu punya ruangan yang berdoa terus-menerus. Yang berikutnya dikatakan bahwa Paulus, dia setiap kali dia berdoa, dia dengan hati yang bersyukur. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dia tidak berdoa sambil mengeluh, dia tidak berdoa sambil menggerutu, meskipun pada waktu dia berdoa untuk jemaat di Kolose, dia sedang ada di dalam penjara, dia sedang ada di dalam keterbatasan, tapi dia tahu bahwa setiap kali dia datang kepada Tuhan, sebetulnya dia datang kepada sumber daripada segala jalan keluar. Jadi ketika dia berdoa, dia tahu bahwa doanya itu akan menghasilkan sesuatu. Sehingga ketika dia berdoa, dia datang dengan penuh ucapan syukur. Ayat-ayatnya mengatakan setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu mengucap syukur, aku selalu berdoa, dan aku selalu mengucap syukur. Yang ketiga dikatakan dia berdoa dengan sukacita. Dia berdoa dengan senang. Karena kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang, Pak, saya itu kalau berdoa, itu entah bagaimana banyak bosannya. Kalau saya berdoa itu rasanya ada yang terpaksa. Nah, Paulus setiap kali dia berdoa, dikatakan dia berdoa dengan sukacita. Dan kalau saudara melakukan dengan sukacita, saudara tidak akan berkeluh kesah, saudara tidak akan menggerutu karena saudara melakukan dengan hati yang senang, saudara melakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Yang terakhir dikatakan bahwa sikap Paulus dengan berdoa itu adalah dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap kali aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan semua saudara, saya berharap jangan pasrahkan atau jangan serahkan kehidupan doa saudara itu kepada orang lain. Kalau saudara bertanya, Pak, ada perkecualian tidak? Saya ini orang sibuk. Saya ini pemimpin perusahaan. Saya ini orang yang mungkin pemimpin yang tidak punya waktu dan sebagainya. Pak, saya ini orang tua, saya ini ayah yang sibuk. Kalau saudara bertanya, Pak, ada enggak perkecualian? Menurut saya tidak ada. Menurut saya tidak ada. Perkecualian sedikit pun yang membuat saudara, Pak, saya ini orang yang seperti ini, sehingga saya tidak perlu berdoa, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Saya mungkin akan rekrut para pendoa untuk mendoakan saya secara pribadi. Saudara mungkin bisa lakukan seperti itu. Tapi ketika saya mempelajari akan doa-doa Paulus, saya bisa membayangkan bahwa Paulus ini mengerti akan alam doa itu, alam roh yang terjadi, apa yang terjadi di dalam alam roh setiap kali dia berdoa.
Karena itulah saya sangat mendorong, dan ketika saya sampaikan bagian demi bagian, saya berdoa, saya berharap satu waktu saudara akan klik, saudara akan paham, dan saudara akan mengerti. Saya tahu kebenaran mengenai berdoa, dan saya akan menjadi seorang pendoa. Paulus itu bukan rasul yang menganggur, tapi dikatakan dia selalu berdoa. Setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ucapan syukur aku berdoa untuk kamu. Nah, perhatikan pokok-pokok doa yang didoakan oleh Paulus yang ada di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya berharap saudara akan membacanya berulang-ulang, lebih teliti dan lebih teliti dan lebih teliti. Tapi saya akan simpulkan saja dengan kata-kata yang singkat dan jelas, sehingga saudara mudah mengingatkannya. Dikatakan begini, pokok doa yang pertama yang didoakan Paulus adalah supaya jemaat itu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dia berdoa, aku berdoa supaya Tuhan memberikan ragam hikmat dan pengertian. Ayat yang lain mengatakan, aku berdoa supaya Tuhan mewahyukan kepadamu, memberikan hikmat kepadamu, memberikan pengertian kepadamu, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Tidak ada salahnya saudara berdoa untuk anak-anakmu, Tuhan tolong berkati hidupnya, berkati studinya, buat dia berhasil, beri dia kepandaian 10 kali lipat seperti Daniel dan sebagainya. Tapi setelah saya merenungkan dan mempelajari apa yang Paulus doakan, memahami dan mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan pencapaian apapun yang manusia bisa capai di muka bumi. Orang bisa pintar, orang bisa berkuasa, orang bisa kaya. Tapi dibandingkan dengan memahami kehendak Tuhan dengan sempurna, meskipun ini adalah hal yang penting, kekayaan, keberhasilan, kekuasaan ini juga bukan hal yang tidak kita doakan. Tapi mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, saya bayangkan ini jauh lebih penting. Tuhan jauh lebih mengerti ketika saudara ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Ketika saya dan saudara ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, Tuhan jauh lebih mengerti takaran dari setiap pencapaian itu. Seberapa saudara akan kaya, seberapa saudara akan berkuasa, seberapa saudara akan pintar. Tuhan sudah tahu takarannya semuanya. Di bidang apa saudara akan berhasil, di bidang apa saudara akan pintar dan sebagainya. Ketika saudara mengerti kehendak Tuhan yang sempurna, Tuhan sudah punya takarannya untuk semua bagian dalam hidup saudara dan saya. Dan yang kedua dikatakan, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada itu, saudaraku. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Kita bisa doakan anak kita menjadi pandai dan sebagainya. Tahu segala sesuatunya, Pak. Dia hafal segala sesuatunya. Dia bisa mengerti segala sesuatunya, semua pelajarannya diselesaikan dengan sempurna dan sebagainya. Kita bersyukur kalau anak-anak kita punya kepandaian di atas rata-rata, kita bersyukur. Tapi alangkah sayangnya kalau dia mengerti semua ilmu yang ada di dunia ini, tapi dia tidak mengenal akan Tuhan. Jadi apa yang Paulus doakan ini, bisa dikatakan ini merupakan poin-poin utama dalam kehidupan seseorang. Mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Yang berikutnya dikatakan hidup layak dan berkenan di hadapannya. Artinya begini,
Ketika orang itu mengerti kehendak Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu sepadan dengan apa yang sudah karunia Tuhan karuniakan dalam kehidupannya. Saudara dan saya sudah dibenarkan, saudara dan saya sudah dilayakkan. Lalu Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk hidup saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara ucapkan, itu sinkron dengan kebenaran, dengan layak yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sehingga hidupmu itu sepadan dengan panggilan saudara. Saudara hidup sebagai orang yang dilayakkan. Saudara hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan. Dan kehidupan saudara, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara ucapkan, itu selaras dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara sudah dibenarkan, saudara sudah dilayakkan. Kadang-kadang orang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara tanya, Pak, kapan saya dibenarkan oleh Tuhan? Pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu saudara terima penebusan. Pada waktu saudara menerima akan karya salib itu, saudara dibenarkan dan sudah dibenarkan dan sudah dilayakkan. Masalahnya adalah orang kerap kali, lalu dalam tindak tanduknya, dalam ucapannya, dalam kelakuannya ini tidak seperti orang yang sudah dibenarkan dan orang yang sudah dilayakkan. Nah, Paulus berdoa supaya hidupmu sebagai orang yang sudah dilayakkan, sebagai orang yang sudah dibenarkan, itu sepadan. Sehingga hidupmu itu layak di hadapan Tuhan. Berikutnya, yang keempat, berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Yang kelima, saya cepat supaya saya bisa sampaikan ya bagian yang kedua. Dikuatkan dalam menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dikuatkan dalam menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena kita masih menghadapi perjalanan kehidupan yang panjang, ada banyak hal yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Dan Paulus berdoa supaya kamu dikuatkan dalam menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang keenam, yang terakhir, ini bagian yang ajaib. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Supaya apa? Kodrat ilahi yang Tuhan tetapkan atas saudara dan saya itu digenapi. Supaya panggilan surgawi, supaya destiny, supaya semua yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara itu menjadi kenyataan. Apa yang Tuhan sudah sediakan, itu bisa saudara dan saya raih, saudaraku. Nah, itu adalah pokok-pokok doa yang Paulus doakan kepada jemaat di Kolose. Nah, sekarang pagi hari ini kita akan belajar pada bagian yang kedua. Kita akan melihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Saya akan tunjukkan ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik akan ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, perhatikan baik-baik, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di satu sisi, Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Di sisi yang lain, respon saudara dan saya itu sangat menentukan. Apakah saudara menginginkan atau tidak? Perhatikan baik-baik, Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya kepada saudara dan saya. Tapi respon saudara dan saya
Itu sangat menentukan. Dan salah satu respon yang terbaik yang Tuhan inginkan supaya saudara dan saya lakukan adalah memintanya di dalam doa. Bukan karena Tuhan belum memberikannya. Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menyediakan. Tapi dia tidak mau begini. Seperti memberikan mutiara kepada babi, dia tidak mau. Akan diinjak-injak dan akan dikotori. Ini barang yang sangat berharga. Kerinduan saya dan saudara terhadap apa yang Tuhan sediakan. Itulah yang Paulus wujudkan di dalam doa, karena itu dia berdoa. Supaya mereka semua mengerti dan mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-37. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat Yeskiel 36 ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Jadi ketika nanti kita belajar kembali akan satu perikop yang menjadi doa Paulus, saya berharap saudara mengerti bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah sediakan untuk saudara dan saya. Dan bagian saya dan saudara itu menginginkannya. Dan bagaimana kita menginginkannya? Kita berdoa. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi saya dan saudara. Mari kita lihat kembali ke Efesus pasal yang pertama. Kita akan mulai dari ayat yang ke-15. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, hampir setiap kali Paulus itu berdoa untuk jemaat-jemaat, selalu dia berdoa, aku berdoa supaya dia memberikan roh hikmat dan wahyu dan pengertian untuk saya dan saudara mengenal Tuhan dengan benar. Saudara tidak mungkin hanya sekedar mempelajarinya. Dengan membaca buku yang ditulis oleh orang lain, mungkin itu menolong. Ketika saudara mendengarkan khotbah itu juga menolong. Tapi kalau Tuhan tidak mewahyukan kepada saudara dan saya, Tuhan tidak memberikan pengertian, Tuhan tidak memberikan ragam hikmat, bagaimana mungkin saya dan saudara bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan yang sangat ajaib dan mengenal Tuhan yang maha besar itu, kecuali Tuhan mewahyukan kepada saya dan saudara. Karena itulah kalau saudara perhatikan mungkin sekian tahun terakhir, setiap kali saya berdoa, Tuhan beri kami hikmat, beri kami wahyu dan pengertian. Karena kalau tidak,
Bagaimana kita bisa memahami keajaiban Tuhan? Boro-boro memahami saja kita selalu berbantah-bantah. Tidak bisa Pak, ini bagaimana, terlalu sulit. Nah, kunci untuk kita mengalami apa yang Tuhan sediakan adalah dengan kita memahami apa yang Tuhan berikan pada saya dan saudara. Setiap kali saya harus berdoa, Tuhan beri aku pengertian dalam segala sesuatu. Beri aku hikmat, beri aku wahyu. Ayat yang ke-18, kita akan bicara cukup banyak di ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Perhatikan baik-baik. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, perhatikan akan ayat ini. Paulus tidak hanya berdoa supaya jemaat di Efesus ini pekerjaannya berhasil. Dia tidak hanya berdoa supaya bisnisnya itu maju. Dia tidak hanya berdoa supaya pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang Efesus itu mengalami kemajuan, dia mengalami pelipat gandaan. Tapi lebih daripada itu semuanya, dia berdoa. Perhatikan baik-baik, ini merupakan salah satu poin penting dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya berharap pagi hari ini merupakan titik balik dari apa yang harusnya saya dan saudara rindukan. Alkitab mengatakan begini, supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi Tuhan itu memanggil saya dan saudara untuk tujuan tertentu, untuk destiny tertentu, untuk rencana tertentu. Dan Paulus berdoa supaya saudara dan saya ini mengerti apa yang saudara dan saya bisa harapkan dari destiny yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Kemudian dikatakan begini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi saudara dan saya. Saya akan beri contoh dan ini akan menolong saudara. Bagaimana kita mengerti akan kemuliaan daripada panggilan Tuhan? Bagaimana kita memahami bahwa ada satu destiny tertentu, ada panggilan tertentu yang Tuhan ini sediakan untuk saudara dan saya, dan itu melebihi dari semua keberhasilan yang dunia ini bisa sediakan. Ada contoh, yang pertama soal Abraham. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, Abraham itu bukan orang gagal. Dia orang yang baik-baik saja. Kita tahu bisnisnya cukup berhasil. Dia merupakan keluarga yang cukup terhormat. Terhormat, kaya, berhasil. Loh, apalagi yang saudara perlu cari? Kalau kita ketemu dengan orang dunia, bagaimana kalau kamu kaya, kamu berhasil, kamu terhormat? Apalagi yang kamu inginkan? Oh cukup Pak, karena begitu saya kaya, saya bisa beli apapun. Begitu saya berhasil, saya bisa bangga mengenai apapun. Begitu saya dihormati, saya bisa mempengaruhi orang dengan apapun yang saya mau. Loh, secara manusia. Apalagi yang dibutuhkan. Itu yang manusia inginkan. Tapi ketika Tuhan itu memanggil Abraham, lalu dia katakan, Abraham, tinggalkan itu semuanya. Aku akan menjadikan kamu.
Nah, ketika Abraham meninggalkan segala sesuatunya, lalu dia mulai berjalan dengan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Loh, itu kan bukan hal yang mudah. Dia harus meninggalkan kampung halaman dan pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Dia harus mulai mengembara. Dia mulai berjalan dengan Tuhan, dia mulai mengembara bersama-sama dengan Tuhan. Sementara di dalam kehidupan yang lama, dia punya kehidupan yang mapan, dia punya keberhasilan, dia punya kesuksesan, dan dia terkenal, dia terhormat. Lalu dia harus meninggalkan segala sesuatunya dan mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, itu hal yang tidak mudah. Karena itulah Paulus berdoa. Kalau boleh berdoa untuk Abraham, dia berdoa supaya Abraham diberi hikmat, diberi pengertian, supaya dia mengerti apa yang Tuhan sediakan. Loh, ini sudah berhasil. Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian, mewahyukan kepada Abraham, supaya mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam panggilannya, dan kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk Abraham. Nah, itulah perbedaan antara berhasil menurut dunia dan berhasil aku memahami. Dan ketika saudara melakukan itulah, saudara mulai bisa memahami dan mengerti kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Dan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya mencari sukses berdasarkan tolok ukur yang manusia tetapkan. Kalau hanya berdasarkan di situ, Abraham sudah punya. Abraham sudah punya. Tapi Tuhan mau supaya Abraham itu menikmati dan memiliki kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Karena itu dia panggil Abraham. Dan Paulus berdoa, aku berdoa, supaya Tuhan memberikan hikmat, wahyu, dan pengertian kepada kamu semuanya, supaya kamu mengerti kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam panggilannya. Ketika kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, itu kemuliaannya apa? Karena itulah salah satu doa yang penting adalah saudara mesti doa, Tuhan, supaya aku dan keluargaku dan seluruh jemaat ini hidup di dalam destinimu, hidup di dalam panggilanmu. Kalau saudara kaya itu seperti apa, harus melakukan apa. Kalau saudara berhasil, saudara harus melakukan apa, untuk apa. Semua saudara hadapkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya rencana untuk saudara dan saya. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk memenuhi standar yang dunia tetapkan. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk menggenapi apa yang dunia standarkan, apa standar yang dunia ini tetapkan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya destiny. Tuhan punya panggilan surgawi untuk saya dan saudara. Dan Paulus berdoa supaya jemaat mengerti, mengalami rencana Tuhan dengan benar dan mengenal Tuhan dengan benar. Satu lagi, Yusuf. Yusuf anak yang dimanja oleh Yakub. Dia mendapatkan semua fasilitas yang terbaik. Lalu tiba-tiba diberi mimpi oleh Tuhan. Mimpi yang aneh. Mimpi menjadi raja. Jangan bayangkan begini, loh Pak, tapi kan akhirnya jadi raja. Pada waktu itu bukan lalu didukung menjadi olok-olok. Dan mimpinya itu menjadi sumber masalah dalam kehidupannya. Dia hampir dibunuh, dia dijual sebagai budak, dia dipenjara.
Jadi saudaraku sebetulnya mengerti akan panggilan Tuhan dan hidup dalam panggilan Tuhan. Bagaimana Abraham, bagaimana Yusuf. Tapi ini kan tidak mudah. Ini kan tidak mudah. Bagaimana Abraham, bagaimana Yusuf itu memahami maksud Tuhan. Bagaimana mereka memahami jalan-jalan Tuhan. Dan bagaimana mereka memahami waktu Tuhan. Itu kan tidak mudah. Ketika Abraham harus meninggalkan segala sesuatunya. Ketika Yusuf harus diasingkan dari rumah keluarganya. Lalu menjadi budak. Dalam perjalanan menggenapi panggilan Tuhan. Itu pada realitanya tidak mudah. Memahami maksud Tuhan. Memahami jalan-jalan Tuhan, memahami akan waktu Tuhan. Karena kita selalu pengen begini, kalau bisa berhasil dalam waktu yang cepat. Kita berhasil seperti yang kita inginkan. Kita memiliki apa yang kita mau. Tetapi kan Alkitab mengatakan bahwa jalan Tuhan dengan jalan kita, itu jaraknya seperti langit dan bumi. Nah, bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa bertahan, sementara waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita pengennya apa yang kita mau itu terlaksana hari ini. Tuhan punya planning 10 tahun lagi. Tuhan punya planning 20 tahun lagi. Kita berharap kalau Tuhan itu punya rencana, semua jalannya mulus. Seperti yang kita inginkan dan seperti yang kita mau. Tapi kan kenyataannya tidak. Yusuf di planning jadi raja. Harusnya kan sekolah yang pinter, lalu pelatihan, ikut apa-apa dan sebagainya. Alih-alih dia menjadi seperti ini, dia di penjara, dia menjadi budak, bahkan dia menjadi tahanan. Tidak mudah pada realitanya memahami akan maksud Tuhan, memahami akan jalan Tuhan, dan memahami akan waktu Tuhan. Belum lagi ditambah dengan tantangan dari si jahat yang terus mencoba menggocoh kita, menekan kita, dan membelokkan kita. Karena itulah, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Mari lihat sama-sama saudaraku. Setelah 18 itu Paulus berdoa supaya mereka memahami akan panggilan Tuhan. 19 dia tunjukkan satu hal yang ajaib. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Satu waktu saya akan khotbahkan ayat yang ke-23 ini. Yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Kristus. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu nanti saudaraku. Tapi kita akan perhatikan lagi bagaimana Paulus itu mengatakan oleh jemaat. Bahwa ada kuasa yang hebat yang bekerja untuk orang yang percaya. Inilah yang saya sebut dengan kuasa kebangkitan, yang Alkitab sebut dengan kuasa kebangkitan. Kalau saudara masih ingat khotbah Paskah saya, itu mengenai kuasa kebangkitan. Jadi begini,
Paulus sampaikan pada jemaat di Efesus, kamu hidup di dalam panggilan Tuhan. Nah, untuk mencapai panggilan Tuhan, itu memang tidak mudah. Memahami maksud Tuhan, memahami waktu Tuhan, memahami cara Tuhan, itu tidak mudah. Lalu Paulus katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Nah, kuasa itulah yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kuasa ini adalah kuasa yang digunakan Tuhan untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati, mengalahkan maut. Untuk Yesus bisa mengalahkan maut, dia butuh kuasa yang sangat besar. Melebihi semua kuasa yang ada di muka bumi, yaitu kuasa kebangkitan yang mengalahkan maut. Dan kuasa itulah yang Alkitab mengatakan sedang bekerja di antara orang percaya yang percaya. Tujuannya apa? Kuasa inilah yang menolong saya dan saudara, supaya saudara bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena untuk bisa menggenapi rencana Tuhan yang ajaib ini, saudara membutuhkan lebih daripada uang. Saudara membutuhkan lebih daripada kuasa dari manusia. Saudara membutuhkan lebih daripada mungkin kekuatan yang manusia miliki. Untuk mencapai apa yang Tuhan tetapkan, saudara butuh yang namanya kuasa kebangkitan ini. Kenapa? Ini adalah kuasa terbesar yang Tuhan gunakan untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mengalahkan maut. Karena kalau tanpa kuasa itu mustahil. Saudara bisa menggenapi rencana Allah, itu mustahil. Terlalu ajaib. Saudara dan saya perlu energi yang daripada Tuhan sendiri. Saya beri contoh. Mari lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Nah, ini mengenai Abraham. Ketika Kejadian 17 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika Abraham berumur 99 tahun, salah satu janji Tuhan adalah Tuhan itu akan memberikan Abraham keturunan. Tapi sampai dengan tahun ke-24, sampai dengan tahun yang ke-24, janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunan itu belum tergenapi. Saudara bisa bayangkan bagaimana Abraham menunggu 24 tahun, bagaimana galaunya dia. Dia perlu kekuatan yang daripada Tuhan untuk supaya dia bisa bertahan menggenapi rencana Tuhan. Sama dengan saudara dan saya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah El Shaddai. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, saudaraku, ketika Abraham dalam penantiannya selama 24 tahun, ini belum kelihatan, saudaraku. Karena Tuhan menjanjikan dia akan punya anak. Dia menunggu 24 tahun, belum ada tanda-tanda apapun. Saudara bisa bayangkan pergumulan besar yang Abraham miliki. Lalu pada tahun ke-24 Tuhan menunjukkan kepada Abraham, menampakkan dirinya. Abraham, akulah El Shaddai. Artinya, Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang akan membuat semua janji yang aku berikan kepadamu itu akan digenapi. Akulah Allah yang Maha Kuasa yang akan menopang dan menguatkan kamu sehingga panggilanmu itu digenapi dalam kehidupanmu. Itulah gambaran
Sama ketika Paulus katakan kuasa kebangkitan itu sedang bekerja di antara kamu. Untuk apa? Supaya rencana Tuhan itu digenapi. Ketika Abraham dalam penantiannya, Tuhan selalu memastikan dan menjaga Abraham meskipun dia juga jatuh bangun, tapi dia tidak pernah lepaskan Abraham. Dia katakan, aku El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa yang akan memastikan bahwa kamu menerima apa yang aku janjikan. Hal yang sama Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya katakan, Tuhan, aku mau hidup dalam rencanamu. Tuhan, aku mau menyelesaikan akan destinimu. Itu kuasa yang daripada Tuhan. Itu menyertai saya dan saudara. Satu lagi contoh. Yusuf. Kejadian pasal yang ke-36 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Saudara perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf. Supaya Yusuf itu bisa menjadi raja. Meskipun dalam perjalanannya dia menjadi budak lalu menjadi tahanan. Tapi ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang ajaib. Sehingga pada ujungnya itu Yusuf menjadi raja, menjadi wakilnya Fir'aun. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lalu ayat yang ke-23. Kitab dan pasal yang bersama ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan punya rencana atas Abraham dan supaya rencananya digenapi, Tuhan katakan, Abraham, akulah El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa yang akan campur tangan di hadapanmu. Yang akan campur tangan dalam kehidupanmu sampai semua yang aku rencanakan itu berhasil. Lalu kepada Yusuf diplot jadi raja. Tuhan tidak tinggalkan Yusuf, silakan berusaha sendiri, tidak. Ketika Tuhan tetapkan Yusuf menjadi raja, dia katakan, aku akan campur tangan dalam kehidupanmu sehingga apapun yang kamu lakukan akan berhasil. Berhasil. Jadi budak dia berhasil, jadi tahanan dia berhasil. Dalam semua yang dia lakukan dia berhasil. Dan Yusuf tidak boleh gagal, karena apa? Dia harus mengelola semua kelimpahan dan semua kekeringan yang ada di tanah Mesir. Jadi satu kata begini saudaraku. Saudara harus fokus dan berdoa supaya panggilan Tuhan atas saudara itu saudara terima dan saudara fahami. Tuhan sudah memanggil dan menetapkan hidup saudara. Dan jangan khawatir. Kalau saudara hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup dalam destininya Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara yang percaya, ada kuasa yang besar yang akan menyertai saudara. Kuasa itu akan menolong saudara. Kuasa itu akan memimpin saudara. Kuasa itu akan memampukan saudara. Kuasa itu akan bekerja entah bagaimana caranya. Sehingga apapun yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara, itu akan digenapi. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Hamba berdoa Engkau wahyukan, Engkau beri hikmat dan Engkau beri pengertian pada setiap anak-anak-Mu. Buat mereka mengerti. Buat mereka menangkap apa yang menjadi kemauan-Mu, apa yang menjadi kerinduan dan keinginan-Mu.
Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu mereka boleh menangkap setiap benih-benih rencana dan benih-benih ilahi-Mu ini Tuhan. Supaya dalam apapun yang mereka inginkan, mereka menginginkan rencana-Mu digenapi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Roh doa itu juga ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.